Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang telah menyertai kami sepanjang malam. Pagi ini ketika kami bangun, kami bersyukur kami boleh menghirup udara pagi yang cerah. Sebelum kami memulai segala sesuatu, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini terus menuntun kami berjalan bersama Tuhan. Berkati perenungan firman ini Bapa. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita membaca dari Yeremia pasal 10 ayat 2 hingga ayat yang ke-8 dan ayat 11 hingga ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang diperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu, ya Raja bangsa-bangsa? Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian. Sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau. Ayat 8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, yakni Israel, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit itu. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaraannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, melalui Nabi Yeremia, Tuhan memperingatkan umatnya agar tidak mengikuti jalan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Mereka begitu mudah terpikat oleh apa yang terlihat indah, megah, dan memberi rasa aman. Padahal berhala hanyalah hasil karya tangan manusia. Kayu ditebang, dipahat, dihias dengan emas dan perak, lalu dipaku agar tidak roboh. Ironisnya, benda yang dibuat manusia justru disembah seolah-olah mampu menyelamatkan manusia. Di sini Yeremia menyingkapkan kebodohan penyembahan berhala. Berhala tidak dapat berbicara, tidak dapat berjalan, tidak dapat berpikir ataupun bertindak. Berhala hanya menawarkan ilusi kendali dan keamanan, tetapi tidak memiliki kehidupan. Dan sebaliknya, Tuhan adalah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang memerintah atas seluruh ciptaan dengan hikmat dan kuasanya. Dia tidak dibentuk oleh manusia, justru manusia diciptakan menurut gambarnya. Karena itu hanya dialah yang layak menerima penyembahan dan kepercayaan penuh. Saudara, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa berhala tidak selalu berbentuk patung. Hati manusia yang telah jatuh ke dalam dosa terus-menerus menciptakan Allah-Allah lain berupa uang, jabatan, keberhasilan. Saudara, renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa bisa aja berhala-berhala yang kita pahat di dalam hati kita itu
seperti kenyamanan, bahkan mungkin diri kita sendiri. Kita cenderung mencari rasa aman dan identitas pada ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Nah, saudara yang terkasih, mari kita kembali merefleksi diri kita. Mari kita juga bersyukur kepada Allah, di mana Injil memberitakan kepada kita bahwa Kristus datang untuk membebaskan kita dari perbudakan berhala. Melalui kematian dan kebangkitannya, Dia memperbaharui hati kita agar kembali mengenal dan mengasihi Allah yang benar. Dan Roh Kudus terus membantu kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang merebut tempat Allah dalam hidup kita dan mengarahkan penyembahan kita hanya kepada Allah. Hari ini marilah kita memeriksa hati kita. Apakah ada sesuatu yang lebih kita andalkan daripada Tuhan? Jangan menaruh harapan pada apa yang fana dan tidak berdaya. Percayalah kepada Allah yang hidup, yang berkuasa atas sejarah, memelihara umatnya dengan setia, dan telah menyatakan kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus. Hanya Dia yang tidak pernah mengecewakan orang berharap kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur melalui perenungan ini kembali kami diingatkan akan berhala-berhala ilah-ilah yang selama ini kami pahat dalam hati kami. Mungkin itu harta, uang, kekuasaan, atau diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami. Jikalau kadangkala tanpa kami sadari ada banyak ilah yang kami pahat di dalam hati kami, yang kami sembah, yang kami utamakan, yang kami prioritaskan. Ampuni kami Tuhan. Melalui firman ini kembali kami diingatkan, Tuhanlah yang terutama dalam hidup kami. Tuhan pencipta kami, itu yang kami sembah. Kami muliakan, kami tinggikan, kami utamakan, sandaran kami satu-satunya. Bapa, bawa kami untuk terus hidup di dalam pengenalan yang semakin dalam, agar iman kami tidak goyah, tapi hanya sungguh meyakini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang agung. Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini dan berkati kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan membuat berhasil apa yang kami kerjakan. Ini hidup kami, Tuhan, kiranya Engkau bentuk seturut kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.